Martha Christina Tiahahu lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1800 di Desa Abubu, Kecamatan Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan meninggal pada tanggal 2 Januari tahun 1818 di kapal perang Everstein, dalam usia 17 tahun. Jasadnya diluncurkan di Laut Banda, dengan penghormatan militer. Ayahnya bernama Paulus Tiahahu, dan ibunya bernama Sina. Ayahnya merupakan seorang kapitan di negeri Abubu Nusa Laut. Di saat masih sangat membutuhkan belayan kasih sayang, Martha harus menanggung beban derita. Ibunya meninggal dunia. Ia kemudian diasuh oleh ayahnya. Martha tumbuh kembang menebar pesona. Di balik kelembutan terselip aura ketegasan semberani. Martha Christina hidup di alam penjajahan. Ketika beranjak 17 tahun, ia selalu mendampingi ayahnya dalam pertemuan antar tokoh dan kapitan. Tak hanya itu, ia juga banyak terlibat di sejumlah palagan, mengusir penjajah dari negerinya. Setelah konvensi London tahun 1814, Inggris menyerahkan kembali wilayah Nusantara kepada Belanda. Namun kedatangan Belanda pada Maret tahun 1817 ditentang keras oleh rakyat Maluku. Menyikapi hal itu, pada tanggal 14 Mei tahun 1817, Kapitan Said Perintah, salah seorang tokoh dari Sirisori, Amal Latu, Saparua Timur, mengundang para tokoh dan kapitan seluruh negeri untuk berkumpul di Gunung Saniri, Saparua Timur. Martha Christina dan ayahnya turut serta dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan itu, lahir kata sepakat untuk bersatu melawan penjajahan, dan setelah melalui ajang kemampuan, Patimura terpilih sebagai panglima perang. Setelah itu, Kapitan Patimura memilih beberapa orang membantunya menyusun strategi dalam perjuangan, di antaranya Martha Christina dan ayahnya Kapitan Paulus Tiahahu, Anton Rebok, Philip Latumahina, Lukas Selano, Aaron Lisapali, Melchior Kesaulia, Sarasa Sanaki, dan lainnya. Semangat tempur Srikandi Nusa Laut yang masih remaja ini selalu mengobarkan semangat pasukan Patimura. Selain memimpin kaum wanita ikut pertempuran bersama pasukan lainnya, Martha Christina bersama ayahnya tampil berani menghadang musuh. Srikandi Tanah Maluku ini terlibat di sejumlah pertempuran di negeri Oud dan Ulat, Saparua Timur, yang berada di Jazirah Tenggara Pulau Saparua. Pada tanggal 16 Mei tahun 1817, pertempuran yang luar biasa terjadi di Saparua. Rakyat Saparua, di bawah pimpinan Kapitan Patimura, menyerbu markas Belanda di Benteng Dorstede. Para penjaga dan penghuni benteng pun tewas, termasuk Residen Saparua Van den Berg, dan satu-satunya yang selamat adalah Jean Lubet, putra sang residen, yang masih berumur 5 tahun. Penyerangan pasukan Patimura ke benteng Dorstede tersebut menyebabkan Gubernur Maluku Jacobus Albert Middelkoop mengirimkan ekspedisi ke Saparua pada tanggal 17 Mei tahun 1817. Di bawah komando Mayor Pioner Bitjes, Belanda mengerahkan kapal Evertsen yang mengangkut 112 pelaut dan marinir, serta kapal Nassau yang mengangkut 188 prajurit garnisun. Namun pasukan Patimura sudah mengadang. Pada saat pasukan ekspedisi Belanda mendekati Teluk Saparua, pejuang-pejuang sudah menunggu di tepi pantai. Pasukan Belanda tetap berusaha menerobos, dan akhirnya terkepung. Ekspedisi Belanda kali ini gagal total. Ratusan prajuritnya tewas, termasuk Mayor Pioner Bitjes. Sementara itu di Nusa Laut, Martha Christina dan ayahnya Kapitan Paulus Tiahahu
Anton Rebok, dan Raja Hehanusa, serta pejuang lainnya, mencoba merebut benteng Beverwijck, yang terletak di negeri Silla. Setelah pertempuran sengit, Kapitan Paulus Tiahahu dan para pejuang berhasil merebut benteng Beverwijck. Akan tetapi, pada tanggal 10 Oktober tahun 1817, benteng Beverwijck jatuh ke tangan Belanda. Martha Christina dan pejuang lainnya terpaksa melakukan gerak mundur, lantaran semakin berkurangnya persediaan peluru dan mesiu. Para pejuang mundur ke pegunungan Ulat dan Ow, termasuk raja dan patih dari Nusa Laut. Di sana, para pejuang kembali menyusun kekuatan. Kapitan Paulus Tiahahu menerapkan perlawanan rakyat semesta. Martha Christina berhasil mengumpulkan beberapa kaum perempuan menjadi laskar. Sementara itu, setelah merebut kembali benteng Beverwijck, pasukan Belanda terus memburu dan menyebar mata-mata untuk mengetahui markas pertahanan para pejuang. Setelah mengetahui markas pejuang, kemudian pada tanggal 11 Oktober tahun 1817, dengan kekuatan 100 prajurit, pasukan Belanda bergerak menyerbu ke Ulat. Pertempuran pun berkobar sengit. Pasukan rakyat yang telah siap dan menyebar di sekitar hutan pegunungan Ulat dan Ow. Korban berjatuhan kedua pihak tak terhindarkan. Di tengah keganasan pertempuran itu, muncul seorang gadis remaja menantang musuh. Dia adalah Martha Christina, Srikandi berambut panjang, dengan pita merah di kepala dan kain merah melilit pinggang. Dia menyerang dengan tombaknya. Sambil mendampingi sang ayah, Martha Christina terus mengobarkan semangat kepada rakyat Nusa Laut. Tak kalah ganasnya, kaum perempuan dari Ulat dan Ow turut mendampingi kaum laki-laki di medan pertempuran. Pertempuran semakin sengit ketika sebuah peluru pasukan rakyat mengenai leher komandan pasukan Belanda, Letnan Meyer. Tentara Belanda kocar-kacir. Mereka bertahan di tanjakan negeri Ow. Dari segala penjuru pasukan rakyat mengepung. Untuk menghindari korban lebih banyak, pasukan Belanda lainnya memilih langkah mundur. Pasukan Belanda terlalu banyak menghamburkan peluru yang sia-sia. Akhirnya harus berakhir tragis. Untuk menumpas perlawanan rakyat, pada tanggal 14 November tahun 1817, pemerintah Belanda memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat Nusa Laut. Pasukan komando diambil alih Kapten Vermeulen Kringer. Ia telah mengevaluasi serangan sebelumnya. Prajurit Belanda lebih banyak memuntahkan peluru dengan menembak tanpa melihat sasaran. Pasukan Belanda pun mengadakan serangan pamungkas dengan mendatangkan prajurit tambahan dari Ambon. Ketika pasukan rakyat membalas serangan yang begitu hebat dengan lemparan batu dari bukit-bukit hutan, para ofisir Belanda menyadari persediaan peluru pasukan rakyat telah habis. Saat itulah Kapten Vermeulen Kringer memberi komando pasukannya keluar dari kubu-kubu perlindungan dan kembali melancarkan serangan gencar. Kendati melawan mati-matian, pasukan rakyat mundur dan bertahan di hutan. Seluruh negeri Ulat dan Ow diratakan dengan tanah. Semua yang ada dibakar dan dirampok habis-habisan. Tentara Belanda kemudian melakukan pengejaran terhadap tokoh-tokoh pejuang. Berkat bantuan mata-mata, akhirnya Martha Christina dan sang ayah serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal perang Everstein yang sedang berlabuh di Teluk Saparua. Mereka diinterogasi oleh Laksamana Muda Buiskes. Para tawanan tersebut terdiri dari Kapitan Paulus Tiahahu, Martha Christina, dan Raja Hehanusa. Di kapal Everstein ini pun mereka bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Pada tanggal 16 November tahun 1817,
Kapitan Paulus Tiahahu dan Martha Christina dibawa ke Nusa Laut dan ditahan di benteng Beverwijck dengan pengawalan ketat. Sementara Pattimura dan tahanan lainnya dibawa ke Ambon. Mereka pun dieksekusi di sana pada Desember tahun 1817. Sesuai dengan vonis yang dijatuhkan oleh Laksamana Muda Buiskes, Kapitan Paulus Tiahahu harus menghadapi hukuman mati tembak oleh regu penembak Belanda. Hanya Martha Christina yang dibebaskan dari hukuman karena dianggap masih di bawah umur. Mendengar keputusan tersebut, Martha Christina memandang pasukan Belanda dengan tatapan sayu dan kosong. Tampak keharuan mendalam terhadap sang ayah. Tiba-tiba Martha Christina bersimpu di depan Laksamana Muda Buiskes. Ia memohonkan ampun bagi sang ayah yang sudah tua. Namun ratapan itu sia-sia. Pada tanggal 17 November tahun 1817, Paulus Tiahahu dibawa ke lapangan eksekusi di belakang benteng Beverwijck. Belanda menyuruh rakyat di sana untuk menyaksikan eksekusi tersebut, agar tidak ada yang berani mengadakan pemberontakan lagi. Gadis malang itu mendampingi sang ayah pada waktu memasuki tempat eksekusi. Setelah itu, Martha Christina dibawa kembali ke dalam benteng Beverwijck dan tinggal bersama guru Soselisa. Sang guru ini dikenal memihak Belanda. Setelah ayahnya dieksekusi, Martha Christina langsung dibebaskan oleh Belanda. Kini Martha Christina jadi yatim piatu, tidak ada lagi tempatnya mengadu. Namun, ia tidak larut kesedihan merenungi nasibnya. Sepeninggal ayahnya, Martha Christina masuk ke dalam hutan, dan kembali mengajak rakyat untuk melawan secara bergerilya. Kesehatannya pun mulai terganggu. Dalam suatu operasi pembersihan pada Desember tahun 1817, Martha Christina beserta 39 orang lainnya tertangkap. Lantas mereka dibawa dengan kapal Eversten ke Pulau Jawa, untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama di atas kapal Eversten, kondisi kesehatan Martha Christina semakin memburuk. Ia menolak makan dan pengobatan. Akhirnya, pada tanggal 2 Januari tahun 1818, selepas Tanjung Alang, di atas kapal Eversten, Martha Christina mengembuskan napas yang terakhir. Pemerintah Belanda mengakui kehebatan dan sepak terjang Sri Kandi. Jenazah Martha Christina disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. Sejak kecil, Martha Christina ditinggal ibu. Ayahnya pun telah tiada. Selama hidupnya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Beranjak remaja, ia hanya keluar masuk hutan demi membebaskan tanah airnya dari penjajahan Belanda. Di usianya yang baru beranjak 17 tahun, ia pun dipanggil Maha Pencipta. Semoga arwahnya mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Untuk menghargai perjuangannya terhadap bangsa dan negara, pada tahun 1969, Presiden Soeharto menganugerahi Martha Christina Tiahahu sebagai pahlawan nasional. Hal itu berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012 TK tahun 1969, tanggal 20 Mei tahun 1969. Selain itu, pada tahun 1969, untuk mengenang kepahlawanan dan keberaniannya, pemerintah mendirikan monumen Martha Christina di sebuah bukit di Karangpanjang, tak jauh dari kota Ambon. Mutiara dari Nusa Laut ini juga menjadi salah satu tokoh perangko Indonesia tahun 1999, nominal Rp500, seri pahlawan nasional, dengan gambar Martha Christina Tiahahu,
tahun 1800 sampai tahun 1818. Kemudian pada tahun 2018, patung Martha Christina juga didirikan di Pulau Nusa Laut, tanah kelahirannya. Bangsa yang besar dan beradab adalah bangsa yang menghargai jasa dan pengorbanan pahlawannya.